Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Satra, NPM E1I020043. Saya berasal dari kelas A, Prodi Ilmu Kelautan. Di sini saya akan menjelaskan tentang mangrove, lamun, dan terumbu karang. Yang pertama itu ada mangrove. Kita mungkin sudah sering mendengar mengenai hutan mangrove, atau paling tidak kita sering mendengar nama hutan mangrove di telinga kita. Hutan bakau atau disebut juga hutan mangrove adalah hutan yang tumbuh di air payau dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Hutan ini tumbuh khususnya di tempat-tempat di mana terjadinya pelumpuran dan akumulasi bahan organik. Ekosistem mangrove adalah penunjang utama kawasan pesisir. Hutan mangrove merupakan salah satu ekosistem yang memiliki produktivitas yang tinggi dibandingkan ekosistem lainnya dengan komposisi bahan organik yang tinggi dan menjadikan sebagai mata rantai ekologis yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup yang berada di perairan sekitarnya. Mangrove juga merupakan salah satu ekosistem pendukung kehidupan penting di wilayah kepesisiran dan laut. Selain itu, hutan mangrove mempunyai karakteristik yang unik dibandingkan dengan formasi hutan lainnya. Keunikan hutan tersebut terlihat dari habitat tempat hidupnya, juga keanekaragaman flora, yaitu Avicennia dan Rhizopora, dan tumbuhan lain yang mampu bertahan hidup di salinitas air laut, dan faunanya seperti kepiting, ikan, jenis moluska, dan lainnya. Hutan mangrove mempunyai fungsi yang cukup banyak, yaitu sebagai habitat binatang laut untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak. Untuk melindungi pantai dari abrasi air laut, melindungi kestabilan garis pantai, dan masih banyak lagi fungsi dari mangrove tersebut. Yang kedua ada lamun. Lamun secara harfiah artinya buah yang bisa berbicara. Lamun seagrass adalah tumbuhan berbunga yang dapat tumbuh dengan baik dalam lingkungan laut dangkal. Semua lamun adalah tumbuhan berbiji satu yang mempunyai akar, rimpang, daun, bunga, dan buah seperti halnya dengan tumbuhan pembuluh yang tumbuh di darat. Lamun tumbuh berkerumun dan biasanya menempati perairan laut hanya hangat yang dangkal dan menghubungkan ekosistem mangrove dengan terumbu karang. Lamun merupakan kelompok tumbuhan hidup di perairan laut dangkal. Lamun merupakan tumbuhan berbunga, Angiospermae, yang memiliki kemampuan beradaptasi secara penuh di perairan yang memiliki fluktuasi salinitas tinggi. Ekosistem padang lamun merupakan suatu ekosistem yang kompleks dan mempunyai fungsi dan manfaat yang sangat penting bagi perairan wilayah pesisir. Secara taksonomi, lamun termasuk dalam kelompok Angiospermae yang hidupnya terbatas di lingkungan laut yang umumnya hidup di perairan dangkal wilayah pesisir. Lamun menghasilkan buah dan menyebarkan bibit seperti banyak tumbuhan darat. Pada lamun memiliki fungsi yang banyak seperti sebagai stabilitas dasar perairan dengan sistem prakaranya yang dapat menangkap sedimen, sebagai tempat pelindung bagi biota laut, dan masih banyak lagi yang lainnya. Yang tiga itu ada terumbu karang. Terumbu karang terdiri dari dua suku kata, yaitu terumbu dan karang. Terumbu sendiri memiliki makna batuan sedimen dari kapur atau kalsium karbonat yang dihasilkan oleh karang, sedangkan yang dimaksud dengan karang adalah koral atau sekelompok hewan yang menghasilkan kapur. Jadi terumbu karang merupakan sekumpulan hewan karang yang bersimbiosis dengan sejenis tumbuhan alga yang disebut dengan zooxanthellae. Terumbu karang bermanfaat sebagai habitat dan sumber makanan bagi berbagai jenis makhluk laut. Terumbu karang adalah sekumpulan hewan karang yang bersimbiosis dengan sejenis tumbuhan alga yang disebut zooxanthellae. Terumbu karang termasuk dalam jenis filum Cnidaria kelas Anthozoa yang memiliki tentakel. Kelas Anthozoa tersebut terdiri dari dua subkelas, yaitu Hecazoralia dan Arctorolia. Itulah yang bisa saya sampaikan mengenai mangrove, lamun, dan terumbu karang. Apabila ada kata yang salah, saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.